Mundurnya Presiden kedua Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Hal ini juga menandai tumbangnya era Orde Baru dan diganti dengan era reformasi. Mundurnya Soeharto juga tidak lepas dari gerakan menyuarakan tuntutan reformasi atas kondisi bangsa yang sedang suram, seperti krisis ekonomi yang tidak teratasi, hingga praktek pemerintah akan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang jadi pemicunya. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang menghancurkan perekonomian. Nilai tukar rupiah terjun bebas, harga barang melambung tinggi, dan kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Krisis ini menyoroti lemahnya sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun. Masyarakat mulai sadar bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi bagian dari sistem yang menindas rakyat Indonesia. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat merosot drastis. Rasa frustasi menyebar di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa berbagai daerah mulai turun ke jalan. Mereka menyuarakan tuntutan reformasi total. Mereka menolak kekuasaan absolut, menuntut penghapusan KKN, dan pemilu yang adil. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi di Jakarta dan kota-kota lain. Puncaknya mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR pada Mei 1998 sebagai bentuk perlawanan damai. Aksi ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang mengekang. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Turunkan Soeharto," berkibar di mana-mana. Namun, perjuangan itu memakan korban. Pada 12 Mei 1998, tragedi Trisakti terjadi. 4 mahasiswa gugur setelah ditembak aparat saat aksi damai. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan dan memperluas demonstrasi. Tak lama, terjadi kerusuhan di Jakarta. Toko dijarah, gedung dibakar, dan masyarakat Tionghoa jadi sasaran. Bangsa ini berada di ambang kehancuran. Tangisan dan jeritan warga menjadi suara luka kolektif bangsa. Rasa trauma masih membekas di benak banyak orang hingga kini. Di tengah desakan dan kekacauan, akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Ini adalah awal baru, era reformasi. Rakyat menyambut perubahan ini dengan harapan besar. Ini bukan hanya pergantian pemimpin, tapi perubahan arah bangsa. Euforia pun menyelimuti jalanan. Masyarakat berharap pemerintahan selanjutnya dapat memperbaiki kehidupan mereka yang selama ini tertindas. Pemerintah Habibie membuka keran demokrasi. Tahanan politik dibebaskan, kebebasan pers diperluas, dan persiapan pemilu dilaksanakan. Pemilu 1999 menjadi pemilu bebas pertama setelah Orde Baru. Ini membuka jalan bagi sistem multipartai dan demokrasi yang lebih terbuka. Meski tantangan tetap besar, banyak partai baru bermunculan, dan masyarakat mulai belajar menyuarakan aspirasi mereka secara bebas melalui pemilu dan media massa. Pasca reformasi, Indonesia langsung bebas dari masalah. Korupsi masih terjadi, politik uang, praktik oligarki, dan pelanggaran HAM tetap membayangi. Namun,
Kini masyarakat punya ruang bersuara. Aksi demonstrasi tetap hidup. Media lebih bebas. Dan kesadaran rakyat makin tumbuh. Perjuangan reformasi belum usai. Banyak hal masih harus diperbaiki dan diawasi secara terus-menerus oleh semua pihak. Reformasi melahirkan lembaga baru, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tujuannya mengawasi kekuasaan dan menjaga keadilan. Otonomi daerah juga mulai berjalan, memberi kewenangan lebih kepada pemerintah lokal. Tapi di balik itu muncul tantangan baru, korupsi di daerah dan ketimpangan antar wilayah. Pemerataan pembangunan menjadi tantangan berikutnya dalam menjaga semangat reformasi tetap relevan. Peran mahasiswa tidak berhenti di tahun 1998 hingga kini. Mereka terus mengawal jalannya pemerintahan. Aksi penolakan terhadap UU kontroversial, KUHP hingga isu lingkungan terus digaungkan. Ini bukti bahwa semangat reformasi masih hidup, terutama di dada generasi muda. Gerakan sosial kini berkembang lewat media digital. Generasi muda memegang peran penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Reformasi adalah perjalanan panjang, bukan hanya soal kejatuhan Soeharto, tetapi soal harapan akan masa depan yang adil dan demokratis. Kita, sebagai generasi sekarang, punya tanggung jawab untuk meneruskan semangat itu dengan berpikir kritis, aktif dalam demokrasi, dan berani bersuara. Kita bisa menjaga warisan perjuangan ini. Reformasi bukan hanya sekedar sejarah, tapi semangat yang harus terus dijaga. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi hanya dalam semalam, tapi lewat keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Indonesia pernah melewati masa kelam, kerusuhan, perpecahan, dan luka sosial yang menggores begitu dalam. Tapi bangsa ini bukan bangsa yang mudah menyerah. Kita belajar dari kepedihan itu, bukan untuk terus membenci, tapi untuk memahami betapa pentingnya persatuan. Hari ini kita berdiri bukan di atas dendam, tapi di atas tekad bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan akhir. Dan selama semangat itu masih menyala di dada anak-anak bangsa, Indonesia akan terus bangkit
lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menjaga damai yang telah diperjuangkan dengan air mata.